Sudah tampil, Pak? Masih gelap tampilannya. Nggak bisa ya? Gelap aja, Pak. Belum muncul jurnalnya, Bang. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Yang pertama, saya mohon maaf karena saya belum login di perpusnya Unisula. Jadi ini saya ambil dari jurnal apa bisnis dan perbankan Ya, punyanya apa ini? Eh, ini Sinta 3 sih Pak. ya, Boleh oke. ya Pak? Boleh, no problem. Nggih. Eh, ini saya kok malah mati anu nih. Analisis good corporate governance. Ya, Judulnya aja nggak apa-apa, Mas. ya, nggih. Analisis GCG, pengendalian intern dan whistleblowing system terhadap fraud. Ini Ya, eh, dilakukan oleh Sri Wahyuni dari Universitas Trunojoyo tahun 2022. Ini pakai metode kuantitatif, pakai analisis regresi berdasarkan annual report Bank Umum Syariah tahun 2018 sampai tahun 2020. Artinya eh, variabelnya itu terkait dengan jumlah fraud, terus kemudian GCG berdasarkan self assessment. Memang kalau dalam perbankan kan sekarang GCG ini berdasarkan self assessment. Terus kemudian ada pengendalian intern memakai disclosure index. Intinya bahwa hasilnya itu bahwa pakai analisis regresi itu bahwa GCG itu berpengaruh terhadap fraud. Pengendalian intern itu juga berpengaruh terhadap fraud, tetapi WBS whistleblowing system itu tidak berpengaruh terhadap fraud. Jadi mungkin apa namanya kalau ini karena fraud itu juga istilah perbankan ya. Jadi secara sederhananya fraud itu adalah penyimpangan atau memperkaya atau menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, gitu. Eh, itu yang pertama Pak yang terkait dengan analisis. Apakah ini sudah cukup Pak atau ada suatu hal yang lain? boleh ditampilkan anunya, Mas, apa namanya? Judulnya, temanya ditampilkan. Nah ini saya agak kesulitan ini Pak. Dinaikkan, ininya dinaikkan. Mati semua ini saya. Oh, atau dibacakan aja judulnya. Analisis Mm-mm. good corporate governance, Ya, pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap fraud. terhadap fraud ya. Oke. Kemudian yang lain, Yang selanjutnya Pak, ya, artikel yang lain. artikel yang lain ini sudah tampil Pak? Belum ya? Sudah. Peran komite audit pada sustainability disclosure. Oke. Eh, Peran Peran komite audit pada sustainability disclosure.
Ini juga terkait dengan ini sifatnya dia purpose sampling Ya, perusahaan yang publik perusahaan publik barang dan konsumsi tahun 2015 sampai 2019 sebanyak 185 perusahaan pakai regresi balance panel. ya, oke. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga adalah eh, ini terkait dengan corporate governance dan integrated reporting and its impact on banking firm value. Jadi GCG dan laporan terintegrasi dampaknya pada nilai perusahaan bank ya. Evident from Indonesia. Ini Ya, intinya hasil riset juga itu ya. ya Ya, eh, oke. intinya sih ini dia memakai sampling yang di Bursa Efek Indonesia, bank yang listing Ya, eh, tahun 2017 sampai dengan 2020. ya, Eh, Intinya sih pada hasilnya bahwa GCG dan laporan terintegrasi itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tetapi ya, GCG ini tidak terpengaruh pada laporan terintegrasi. ya, oke. Gitu, sampun. Terima kasih, Mas Saiful. Jadi dengan senang hati, Ini, Bapak. ya, oke, terima kasih. Mohon izin saya share ya untuk menganalisis punyanya Mas Saiful. Ya, begini, mungkin ada misperception ketika saya kemarin itu meminta tugas ya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah sangat bagus menurut saya. Ya, jadi yang pertama, ini bisa dilihat ya semuanya ini, teman-teman sekalian ya. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa. Aduh, sebentar. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama ini judulnya ada 3 variabel. Ini oke, ini hasil Sinta. Saya yakin ini juga tadi hasil penelitian, ada di satu jurnal. Ini juga hasil penelitian karena tadi saya sempat membaca ada beberapa metodologi. Nah, yang berikutnya saya coba untuk petakan satu persatu. Yang pertama ini ada variabel GCG, kemudian pengendalian intern, kemudian whistleblowing untuk sistem deteksi fraud ya. Jadi ini ada 3 variabel utama. Yang kedua ini bicara soal komite audit dan sustainability report. Nah yang ketiga bicara GCG, kemudian apa ini Integrated reporting, Integrated Pak. reporting, Pak. reporting ya sama firm value. Oke. Jadi begini, harapan saya teman-teman itu mengumpulkan 3 jurnal ini yang bersinggungan satu dengan yang lain. Apakah itu bersinggungan dalam hal variabel dependennya saja atau dalam hal variabel independennya saja? Nah, baik, saya akan mencoba masuk dalam wilayah yang sebenarnya ini belum kita diskusikan, ya, belum kita diskusikan. Yang belum kita diskusikan, ya. Tapi sepintas saja saya sampaikan kepada teman-teman agar kita sampai pemahaman kita pada pemahaman tentang satu variabel secara singkat. Detailnya mungkin akan saya jelaskan nanti setelah evaluasi ini. Ya, yang pertama itu dalam kondisi
teknik analisis apapun, ya, variabel itu ya intinya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ada variabel independen, ya. Kemudian yang kedua itu ada variabel dependen. Ini inti ya. Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi, itu ya. Sementara variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi. Artinya nilai-nilai dari variabel dependen itu tergantung pada variabel independen. Kalau saya lihat di sini judul nomor 2 misalnya, peran komite audit terhadap sustainability report. Ini berarti variabel yang mempengaruhi adalah peran komite audit. Sejauh mana komite audit itu merancang terhadap sustainability report. Bahwa sustainability report itu bentuknya, jumlahnya, kuantitasnya, kualitinya akan ditentukan oleh keberadaan komite audit. Dan dengan demikian sustainability report itu merupakan variabel dependen. Sama yang 3, GCG, IR, ya itu adalah variabel independen, ya, yang mempengaruhi terhadap firm value. Jadi firm value adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam konsep seperti ini, ketiga-tiganya itu merupakan variabel persamaan statistiknya itu persamaan regresi. Ini ya. Jadi sebenarnya baik itu misalnya regresi, kalau saya tuliskan Y sama dengan alfa plus beta 1, X1 plus beta 2, X2 plus bla 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 beta N, XN plus ada error term di sini. Ini adalah persamaan regresi. Ini secara umum mengacu pada Y adalah fungsi dari X. Artinya Y itu tergantung pada X. Itu ya. Terus sekarang ada lagi, ini saya baru bicara soal variabel independen dependen ya, belum nanti ada variabel moderating, ada variabel intervening. Itu lebih dalam nanti aja lah ya. Yang penting kita kenali dua variabel ini dulu. Nah, ada lagi nih, ada lagi yang modelnya begini. Misalnya ini IPK mahasiswa. Ini saya kasih kasus yang lain ya, supaya ini. Ini ada lagi IPK mahasiswa, ya kelas A. Kemudian ada lagi rata-rata IPK mahasiswa kelas B. Oke. Nah, ini saya bandingkan IPK mahasiswa kelas A dan IPK mahasiswa kelas B. Ini ada satu variabel, ya. Kalau yang namanya IPK, ada lagi variabel yang namanya kelas. Nah, jadi ini kelas, ini ada kelas A dan kelas B, sementara ini ada IPK bicara soal rata-rata atau min IPK. Ya. Dalam hal ini, saya nyatakan ini adalah variabel konsep. Konsep memang ada definisi mengenai IPK, ada konsep mengenai IPK, ada standar mengenai IPK, dan sebagainya. Kalau kelas ini adalah variabel kelas. Kok kelas? Namanya variabel kasus. Ya, variabel kasus. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, itu bisa dinyatakan bahwa kelas itu mempengaruhi kondisi terhadap satu IPK. Dalam bahasa yang lain, ya, itu tetap digunakan, ya, ini kalau menggunakan analisis, itu perbandingan, ya, IPK mahasiswa A versus
mahasiswa B. Ini teknik analisisnya menggunakan uji beda. Ini saya gambarkan 2 aja karena banyak, ada 9 teknik analisis itu. Ini menggunakan uji beda. Fungsinya sama, Y atau IPK mahasiswa itu merupakan fungsi daripada kelas atau yang namanya variabel kasus. Jadi kita lihat antara persamaan 1 dan persamaan 2 itu ternyata ya secara umum sama. Ya, secara umum sama. Hanya yang persamaan 1 itu diterapkan untuk regresi, yang kedua itu diterapkan untuk uji beda. Nah, sekarang kembali di dalam uji beda itu ada yang namanya variabel konsep, ada variabel konsep, ada juga variabel kasus. Kalau kita lihat dari judul ini, yang nomor 3 misalnya, GC, GIR, dan form value, itu semuanya adalah variabel konsep. Gitu kan? Kebetulan ini punyanya Pak Saiful ini sangat baik ini. Judulnya disebutkan juga, kasus di Indonesia gitu ya Pak ya, kalau tadi nggak salah tadi kan. Kasus di Indonesia. Berarti di sini ada satu variabel kasus in Indonesia tadi gitu kan. Berarti Indonesia ini adalah variabel kasus. Jadi seringkali di dalam satu artikel itu tidak hanya mengandung variabel konsep, tetapi mengandung variabel kasus juga. Yang seringkali dikatakan studi kasus di BI, studi kasus di mana, studi kasus di sini, itu berarti ada variabel kasusnya. Misalnya ya analisis tingkat korupsi di PJKA misalnya. Berarti yang dianalisis apa? Yang dianalisis itu adalah variabel dependennya, yaitu tingkat korupsi. Nah, kebetulan yang dianalisisnya kasusnya ada di mana? Ya, di PJKA. Berarti kasus, variabel kasus itu menjadi variabel independen. Oke. Nah, saya mencoba untuk mengurai ini supaya kita bisa punya persamaan persepsi yang punya persepsi yang sama, bahwa nanti ketika kita mau membangun model, setidaknya dari 10 jurnal itu ada variabel-variabel yang semuanya saling bersinggungan. Ya. Kalau saya melihat dari 3 judul punyanya Pak Saiful ini, yang bersinggungan adalah yang pertama itu yang bersinggungan adalah GCG, ya, biar jelas GCG ini bersinggungan, dan GCG di 3. Clear ya? Clear di sini. Nah, yang kedua gimana? Kedua ini nggak ada kaitannya ini dengan jurnal 1 dan jurnal yang ketiga. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, kalau kita ingin membuat sebuah model, minimal itu di dalam satu judul ada persamaan satu variabel dengan satu variabel tertentu antara judul yang satu dengan judul yang lain. Supaya apa? Supaya bangunan model itu bisa dikerjakan. Kalau masing-masing itu tidak bersinggungan, ya ini berarti masing-masing model akan lepas. Kita akan tidak bisa memiliki tema yang sifatnya fokus. Nah, saya menyarankan sebaiknya yang menjadi titik utama itu adalah variabel dependennya. Ya, kalau misalnya mau diambil yang pertama itu tentang fraud, ya berarti yang menjadi titik utama variabel dependennya itu fraud. Nah, yang ketiga itu adalah firm value. Nah, bagaimana kalau kombinasi? Kalau kombinasi itu lebih baik, asalkan kombinasinya seimbang. Tetapi kita mengarah pada jangan terlalu banyak variabel yang kita sasar. Cukup 2 saja, satu variabel independen, satu variabel dependen. Nah, misalnya yang mau kita sasar itu firm value dan GCG. Nah, itu bisa kita masukkan. Nah, contoh ini ya, dari judul yang pertama, saya tulis ulang supaya tidak bolak-balik.
terlalu semangat jadinya alhamdulillah sehat nih kayaknya saya. Meskipun masih meler analisis GCG, saya mohon dibantu Bapak. Terus kemudian apa lagi tadi? Pengendalian internal, ya, Dan whistleblowing system, dan WBS Pak, BBS, terhadap fraud. oke, terhadap fraud. Ini ya, kita punya apa ini? Variabel independennya, ya, independennya 1, 2, 3, dependennya adalah sebentar, ya. Oke, mohon maaf. Oke, ini ya ini. Nah, ini kalau saya buat model itu kan masing-masing gini nih. Ini cara cepat ya, walaupun sebenarnya kalau kita mau fix betul dengan menggunakan metodologi hipotesis, tapi itu nanti di pertemuan yang berikutnya sebenarnya. GCG berpengaruh terhadap fraud, gitu kan? Internal ini berpengaruh juga terhadap fraud. Ya. Kemudian ini BBS berpengaruh juga terhadap fraud. Jadi kalau saya buat bangunannya, model atau kerangka penelitiannya, ini ada fraud, itu dipengaruhi oleh GCG, dipengaruhi pengendalian internal, dipengaruhi juga oleh yang namanya WBS. 1, 2, 3, oke. Clear ya? Itu kesimpulannya WBS tidak berpengaruh kan sepertinya Pak? Nah, ini pengaruh atau tidak berpengaruh, it's okay, no problem. Tapi di dalam kerangka pembangun model, itu kita harus utarakan semua. Nanti persoalan hasilnya itu tidak berpengaruh, di sini akan ada tulisan nih, kesimpulan, ini not rejected, biasanya begitu. Hipotesanya tidak ditolak, dan ini hipotesisnya rejected. Ya, artinya WBS terhadap fraud itu tidak berpengaruh. Itu ya. Tapi ini wilayah kita saat ini adalah wilayah di mana kita harus memahami model yang dihipotesiskan di dalam jurnal itu. Ya, persoalan hasilnya itu nanti. Oke. Nah, next. Saya tidak menggambarkan, oke lah kalau misalnya peran komite audit mau digambar juga boleh, tetapi ini kan tidak ada variabel yang bersinggungan ya, sehingga nanti nggak bisa digambarkan. Saya coba aja gambarkan yang ketiga. Pengaruh GCG, ini yang ketiga. Pengaruh GCG dan IR ya Pak ya, Ya, IR, Integrated Report. terhadap firm value. Oke, saya gambarkan nih. Ada variabel independen GCG, ada variabel independen ER, ada variabel independen firm value. Oke, firm value ini dipengaruhi oleh GCG, juga IR ini mempengaruhi terhadap GCG juga. Firm value. Sehingga kalau saya gambarkan, itu firm value, ya, itu GCG, kemudian ada lagi ini apa? IR. Ya, ini yang ini. Ya, oke, clear ya Pak ya? Kita punya dua model nih. Ya, kita punya dua model. Yang masing-masing model menggambarkan satu artikel. Dan di dalam setiap model ini kita punya variabel yang bersinggungan, yaitu dalam hal ini adalah GCG. Nah, maksud saya Pak, kalau kita itu punya banyak jurnal,
dan kemudian kalau kita gabungkan menjadi satu, ya, kita punya jurnal dan kita gabungkan menjadi satu, kita nanti akan punya pohon model. Ya, nah supaya pohon model itu masing-masing punya gantolan, maka sebenarnya kita itu bisa menggambarkan kedua model ini menjadi satu, yaitu di mana GCG itu menjadi simbol, ya, simbol pertautan antar dua jurnal ini, ya. GCG itu selain berpengaruh terhadap firm value, ya, GCG juga berpengaruh terhadap fraud. Ini ya. Oke. Nah, ternyata ya ini ternyata itu firm value juga dipengaruhi yang namanya IR. Dipengaruhi juga sudah ya. Fraud itu dipengaruhi oleh PI, ya. Dipengaruhi juga oleh WBS. Nah, oke, baik teman-teman sekalian. Ini kalau kita punya dua jurnal itu nanti gimana ya bahasanya itu, kita sudah punya peta nih bahwa GCG itu arah penelitiannya itu bisa dikaitkan dengan fraud, bisa dikaitkan dengan firm value. Coba ini baru dua jurnal. Nanti kalau tiga jurnal, gambarnya bisa macam-macam. Kalau 10 jurnal gimana? Yang bisa macam-macam. Nah, arah tugas kita yang ketiga nanti, ya, arah tugas kita yang ketiga nanti sebenarnya Bapak-bapak, teman-teman sekalian, saya minta untuk membuat model gabungan yang terdiri dari 10 jurnal itu. Oleh karena itu tugas yang ketiga itu berikutnya adalah mencari jurnal, tambahan 7 jurnal, sehingga totally ada 10 jurnal. Ya, teman-teman sekalian, tidak saya wajibkan untuk menganalisis jurnalnya. Teman-teman sekalian, saya hanya mewajibkan bagi teman-teman semuanya untuk membaca abstraknya saja. Kalau abstrak itu 1/4 halaman, kan berarti kalau kalikan 10 jurnal itu kan paling hanya 2,5 halaman membaca abstraknya itu. Itu sudah cukup bisa digunakan untuk memahami apakah ini jurnal akuntansi, yang kedua apakah ini jurnal hasil riset, dan yang ketiga apakah ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan wilayah akuntansi itu ya. Nah itu sehingga coba teman-teman sekalian, kita bisa melihat nih, posisinya masing-masing ini kan sebagai variabel independen, ya kan? Bah, kalau misalnya ada gabungan variabel dependen, wah itu lebih bagus lagi, ya. Nah oleh karena itu saya menyarankan, terserahlah mau dipilih yang dependen atau yang independen. Tapi saya menyarankan pilihlah satu topik tertentu yang memang itu menjadi minat Anda. Nah, untuk jurnal-jurnal yang di luar minat Anda, yang tidak terkait dengan minat Anda, itu tolong dibuang saja. Jadi kalau ada 3 jurnal ini, 1, 2, 3 dari Pak Jaipur ini, pilih saja yang 1 dan 3. Ya. Kalau memang minatnya di GCG. Ya. Tapi kalau Pak Saiful ini minatnya di firm value gimana? Ya berarti hanya punya 1 jurnal. Ya kan? Nah, berarti kurang berapa? 9 jurnal. Itu ya. Nah, terserah itu wilayah Anda untuk memilih, karena memilih pasangan itu tidak boleh dipaksakan. Ya, sama memilih tema tidak boleh dipaksakan. Misalnya Pak Saiful pengennya IR, ya sudah konsentrasi di IR aja. Itu nanti. Nah, nanti akan saya tunjukkan ini salah satu jurnal dari mahasiswa saya. Bentar, ini saya cek dulu. Ini ada enggak di sini? Mestinya ada ya.
Ini nggak ada yang rahasia kok WA saya ini. Ini. Oke. Waduh, kok nggak muncul? Ini harus ini dulu ya. Bentar deh. Saya coba buka. Saya coba buka di tempat lain supaya saya bisa share di sini. Ini grup Maksi 5 ya? Iya, Pak. Iya, Ya, betul, Bapak. saya sudah kirim itu. Sudah masuk belum ya? Nah, ini. Ya, ini teman-teman. Kalau saya punya artikel yang hasil penelitian seperti ini, saya sangat suka ya. Ini systematic literature review. Jadi artikel ini bukan artikel yang hasil kajian data lapangan atau empirik. Bukan pula hasil kajian data laboratorium, tetapi ini merupakan artikel yang berbentuk kajian literatur. Namanya a systematic literature review. SLR sekarang sedang tren gitu. Ya. Dia mencoba menganalisis dari sekian jurnal, ketemu ada berapa jurnal sehingga nanti seperti ini nih ketemu nih polanya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini bicara soal apa? Bicara soal sustainability report. Sustainability report itu ada variabel-variabel yang mempengaruhinya, baik dari faktor non-keuangan, seperti misalnya BOC, AC, COM, MO, tipe, X, umur perusahaan, CGS, dan sebagainya. Ada yang dari faktor keuangan, seperti profitability, seperti life, seperti EM, seperti FPS. Ya. Ini variabel independennya adalah faktor keuangan dan non-keuangan. Ada juga ya dia itu sebagai variabel konsekuen, yang di atas itu sebagai antecedennya, yang di bawah itu sebagai variabel konsekuensinya. Apa ini? Yaitu sustainability report bisa juga berpengaruh terhadap profitability, berpengaruh juga terhadap FD, bisa juga berpengaruh terhadap leverage, berpengaruh juga dengan firm value, FV ini, dan sebagainya. Tadi salah satu jurnalnya Pak Saiful itu kan sustainability report berpengaruh terhadap firm value gitu kan. Nah, ini mungkin menjadi salah satu jurnal yang dianalisis oleh orang ini. Nah, kalau punya jurnal seperti ini, nggak usah banyak-banyak, itu sebenarnya kita sudah bisa membuat bangunan model. Wah, ini saya mau meneliti tentang ini apa dampak sustainability report terhadap firm value, juga kaitannya dengan CAP, kaitannya dengan intelektual kapital, misalnya begitu. Ini bisa Nah, teman-teman, besok kita akan mengarahkan posisi kita supaya bisa membuat yang saya katakan sebagai pohon model seperti ini. Nanti slowly di pertemuan yang ketiga
saya akan mencoba untuk mengarahkan teman-teman bagaimana caranya membuat pohon model. Tapi di pertemuan kedua ini kita akan memahami dulu mengenai beberapa hal yang terkait dengan variabel, dan setelah itu tugas teman-teman sekalian adalah mengumpulkan totally 10 jurnal. Kalau masing-masing sudah punya 3 jurnal yang saling bersinggungan, ya berarti tinggal nambah 7. Nah, itu kira-kira arah kita, teman-teman. Nah, sekarang saya kembalikan kepada teman-teman semua. Siapa lagi selain Mas Saiful yang mau menyampaikan? Saya mau, Pak. Ya, Izin, boleh oke. Pak. Boleh, langsung share aja. Siapa Ini duluan? siapa? Saya dulu aja, saya mungkin karena saya lagi di jalan. Nih, Oh silakan Pak iya. Raisa. Saya izin share, Pak Jafar. Bentar. Ke model saya rangkum, Pak. Sudah Mbak terlihat Raisa. belum ya? Iya. Ya. Udah, Sudah. Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Jafar, saya Raisa. Di sini saya mau memberikan hasil, memaparkan tugas saya. Yang pertama itu saya mencari jurnal. Kebetulan karena saya bidangnya di saham, jadi saya mencari jurnal atau penelitian yang berkaitan tentang saham. Salah satunya di sini saya memang khusus mencari jurnal-jurnal yang menggunakan menggunakan variabel dependennya, yaitu dividend payout ratio. Ini yang pertama, judul jurnalnya itu ada pengaruh cash ratio, ROA, asset growth, dan leverage terhadap dividend payout ratio pada perusahaan konsumsi yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange tahun 2017 sampai 2019. Ini saya tunjukin dalam bentuk rangkuman saya, nggak apa-apa kan Pak ya? Nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, dari kemarin, terus saya lihat dari PPT Bapak kemarin, Bapak menyarankan untuk melihat keyword. Nah, di sini saya mencantumkan keywordnya ada cash ratio, ROA, asset growth, leverage, dan dividend payout ratio. Nanti di kedua jurnal saya juga keywordnya juga mirip-mirip nih Pak. Yeah. Dan untuk abstraknya, yang jurnal pertama, si penulis itu dia menganalisis tadi cash ratio, ROA, asset growth, dan leverage, dan terhadap dividend payout ratio pada company konsumsi, jadi perusahaan konsumsi yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange tahun 2017 hingga 2019. Untuk metodenya sendiri dia menggunakan regresi linear model, dan dari research show the value of R square is 6.5%, yang mana dividend variable ratio, ROA, asset growth, dan leverage bisa menjelaskan berkorelasi gitu ya, dan berkorelasi terhadap dividend payout ratio sebanyak 6,6%. Dan dari hasil dari masing-masing independent variable, yaitu cash ratio, ROA, asset growth, dan leverage itu tidak memiliki efek gitu, berhubungan tidak berhubungan dengan dividend payout ratio. Untuk variabel dividennya itu R, independent ratio, dan leverage. Terus ada jurnal penelitian di jurnal yang saya cari, misalnya nih kayak contoh nih ya Pak, dari hasil UJT dapat dilihat hasil signifikan yaitu 0,83 di atas angka signifikan derajat kepercayaan 0,65. Hasil tersebut menggambarkan jika cash ratio tidak memiliki pengaruh signifikan pada dividend payout ratio. Dan di situ di jurnal tuh kayak tertulisnya hasil ini linear dengan jurnal milik siapa. Nah, itu jurnalnya saya copy di sini. Walaupun itu cuma saya tulis jurnal pendukungnya aja, saya cari 6. Ini juga mirip-mirip. Kemudian judul yang kedua, The Effect of Cash Ratio, DER, Total Asset Turnover, ROA, dan firm size on dividend payout ratio at Bank Persero listed. Kalau tadi itu dia kasusnya itu di perusahaan konsumsi, kalau yang kedua ini di perusahaan perbankan, Pak. Ya. Nah, sama ini keywordnya cash ratio, cuma bedanya di sini ketambahan DER, debt to equity ratio, terus ada total asset turnover, ROA, dan firm size terhadap dividend payout ratio. Terus yang untuk metode penelitiannya, kayaknya ini di abstrak dia pakai multiple linear regression.
data analysis using the eFuse 12 application as a data processing tool. Dia meneliti perusahaan perbankan yang terdaftar di IDX High Dividend 20 di indeks ya Pak, itu dari tahun 2018 hingga 2021. Dan hasilnya juga bisa terlihat di sini, cash ratio, DER, total asset turnover, dan ROA itu tidak signifikan, tidak berkorelasi terhadap dividend payout ratio, kecuali firm size. Ini dia memiliki signifikan yang berhubungan sebanyak 0,71 terhadap dividend payout ratio. Itu kemudian untuk dividennya masih sama DPR, dan independennya ROA, CR, total asset turnover, DER, dan firm size. Terus ini ada jurnal pendukungnya juga. Saya ambil masing-masingnya 6, berarti di sini saya ada berapa? 6, 18, 19, 20, 21, ada 21 jurnal, 21 judul jurnal yang saya ambil. Kemudian untuk jurnal ketiga itu ada determinan dividend payout ratio pada emiten IDX High Div 20 Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Untuk yang diteliti, variabel dependennya masih sama, DPR. Kemudian untuk variabel independennya itu ada ROI, terus ada operational cash flow, total asset turnover, dan DER. Kemudian ada firm size. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kurang, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Thank you Mbak Raisa, terima kasih sekali. Ya itu ya, ini Pak. ya luar biasa ya, yang hasilnya itu sudah merangkum jurnal-jurnal ikutan juga, artinya beberapa topik yang digunakan dari jurnal yang diambil. Jadi dari situ nanti Mbak Reza tinggal ngambil aja itu dari jurnal-jurnal di bawahnya itu. Kalau tadi masing-masing 6, ada 10, ada 21 kan sudah cukup itu dari 3 jurnal itu untuk dikembangkan. Jadi Anda punya sekitar 40-50 jurnal ya, itu untuk dikembangkan dan itu bisa dibuat proposal. Saya berharap nanti semuanya itu di menjelang UTS itu sudah punya gambaran ya, konsep proposalnya, dan di akhir semester itu nanti sudah punya proposal. Ya, seperti itu, tinggal gambarin aja Mbak Reza, itu digambarkan hubungan antar variabelnya. Tadi ada DPR kaitannya dengan firm size, dengan ini semuanya, jadi digambarin jadi satu, ya nanti tinggal punya pohon model. Tapi minimal 10 jurnal ya. Baik Pak. Ya, kalau mau lebih gimana Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan Siap, aja. Pak. Ya, oke. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Thank you. Next, Mbak Eki. Izin ya Pak, izin share ya Pak. Iya. Sudah kelihatan belum ya teman-teman? Sudah. Izin Bapak, jadi memang niat awalnya itu memang ini pengen mengangkat itu tentang Islamic Work Ethic Pak. Jadi untuk 3 jurnal ini adalah tentang dependennya itu Islamic Work Ethic Pak, gitu. Jadi untuk yang jurnal yang pertama itu dari Namra Mubarak, di mana kalau yang jurnal pertama itu dia tujuannya untuk meneliti hubungan antara kepemimpinan etis Pak. Di kepemimpinan etis dan keberhasilan proyek secara langsung dan tidak langsung melalui pemberdayaan psikologis. Nah, kalau di jurnal ini dia sudah ada kerangkanya sendiri Pak untuk yang ini. Nah, seperti ini kalau untuk kerangka penelitiannya Pak. Kalau yang untuk yang jurnal 1. Nah, yang pengen diambil itu yang ingin berfokusnya itu sudah ada kerangka penelitiannya ya? Sudah Bapak, jadi di 3 jurnal itu sudah ada kerangka penelitiannya, dan jadi ini kan di sini dia pakai moderasi. Kalau di sini Islamic Work Ethic-nya itu sebagai moderasi Pak untuk di jurnal 1. Ya, enak itu. Nah,
Ini Oke. untuk yang jurnal 1, Pak. Kalau yang di jurnal 2 sama masih tentang Islamic World Ethic juga, Pak. Nah, yang menarik itu gini, Pak. Kira-kira kan kemarin Bapak sempat jelaskan bahwa kita bisa mereplikasi misalkan penelitian itu di luar, ketika itu nanti kita terapkan di Indonesia, apakah bisa gitu, Pak. Jadi harapan lagi, Pak, yang ini yang untuk jurnal kedua ini bisa digunakan untuk tesis nanti gitu, Pak. Nah, kalau ini kan dia penelitiannya di Islamic Social Enterprise IC di Malaysia, Pak. Nah, jadi niat itu di sini juga dia sudah menampilkan juga ini apa? Kerangkanya juga ada. Nah, ini. Nah, untuk kerangkanya tuh seperti ini, Pak. Jadi itu kan penelitiannya ada di IC di Malaysia. Nah, niat itu kalau misalkan Bapak mengizinkan, ini bisa dilanjutkan sebagai tesis, nanti yang untuk IC-nya itu diganti dengan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Pak. Kira-kira boleh seperti itu, Pak? Sangat boleh, Mbak. Alhamdulillah, berarti ini boleh dilanjutkan ya Pak. Boleh. Maksudnya nanti untuk Boleh.